tertuju pada seorang siswi. Keluarkan dari kamar mandi itu menuju ke ruangan kelasnya. Tapi anehnya yang dia rasain waktu itu, kok keadaan suasana di sekolah tuh kayak nggak ada siapa-siapa. Kayak kosong. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di Supranatural. Malam ini saya kedatangan teman saya, Mas Teguh. Ya. Ini ya, Mas Teguh punya cerita kejadian di tahun 2010 di salah satu sekolah atas yang sempat bikin geger di masa waktu itu ya. Nah, Mas Teguh bisa diceritain, Mas? Ya baik. Ini cerita yang dialami oleh ponakan saya sendiri yang bernama Tia, yang kebetulan bersekolah di tempat saya bekerja. Saya bekerja jadi karyawan di sekolah tersebut. Memang sekolah swasta di Tia itu kelas 10, kelas 1 ya. Dan ada pembangunan perluasan penambahan kelas dekat kelasnya Tia. Kamu itu juga yang akan dibongkar itu taman, dan di taman itu terdapat pohon besar dan harus ditebang. Dan dalam proses itu juga ada seorang mata dia tertuju pada seorang siswi yang lagi duduk termenung, dan seolah-olah matanya tapi mata mukanya tertutup oleh rambut, dan seolah-olah dia sedang nangis. Akhirnya para pekerja dan guru yang di situ nggak memperhatikan keberadaan anak tersebut, kan kayak nggak ada gitu di situ, kan nggak memperhatikan. Dan tapi dia berpendapat bahwa mungkin anak tersebut lagi dihukum sama gurunya gitu kan. Setelah itu siswa tersebut kan menutup mukanya tadinya ya, Posisinya begini ya ya tadi ya. posisi begitu. Dan dia pas ngebuka matanya langsung tertuju tajam ke dia, dan jaraknya dari kelas ke dan karirnya dia lagi. Pas siswa tersebut nunjukin mukanya itu pucet, kayak nggak ada darahnya begitu. Nah, dia kaget kan, langsung ngalihin pandangannya ke lain, ke penasaran. Dia mau lihat lagi, itu siswa tersebut udah nggak ada, ngilang, nggak tahu. Ya, masuk jam istirahat, dia sama temen-temennya bertiga tuh, Eci dan Maya, untuk makan di kelas, istirahat di kelas lah. Sambil makan itu dia cerita apa yang dilihatnya tadi. Cerita temennya kalau ngelihat ada siswi, dan dia nggak pernah ngelihat lah kalau siswi tersebut sekolah di situ. Begitu juga Maya, ngelihat penembangan tapi nggak ngelihat ada siswi di situ. Berarti yang ngeliat cuma siswa doang. Berarti yang ngelihat siswi doang. Pas lagi cerita begitu, tiba-tiba tuh siswi itu ada di depan kelas. Dia berusaha meyakinin temennya sambil nunjuk, itu dia siswinya, itu dia orangnya. Sambil rada gugup, si Tia itu ngomongin, temen-temennya pada nengok, tapi temennya bilang itu nggak ada siapa-siapa. Memang langsung nggak ada. Bel masuk berbunyi kan. Nah, si Tia minta antar temennya ke belakang, ke WC, Kamar mandi. di kamar mandi. Dan temennya kebetulan nggak mau ke kamar mandi. Dia berangkatlah sendiri ke kamar mandi, yang kebetulan jarak kamar mandi WC-nya itu rada jauh dari kelas dia. Dan habis sendiri ke kamar mandi, dia keluarkan dari kamar mandi itu menuju ke ruangan kelasnya. Tapi anehnya yang dia rasain waktu itu, kok keadaan suasana di sekolah tuh kayak nggak ada siapa-siapa, Kayak kosong. kayak kosong banget ya. Tengah perjalanan setengah harinya dia juga dihadang sama seorang siswi yang dia lihat tadi. Yang bikin Tia kaget lagi, selain pandangannya tajam, itu tiba-tiba mukanya berdarah ternyata. Darahnya Darah semua. Dan makin lama siswi tersebut mau mencekik Tia. Siswi tersebut kan
dia juga lama-lama ngedenger ada manggil namanya lagi. Tia bangun Tia, istighfar. Tia melek. Dia kaget kok dikelilingnya nama temen-temennya dan nama guru. Yang udah setelah pulih benar, Tia tanya memang, kenapa sayang? Kamu pingsan, kata gurunya. Nah, Tia juga belum berusaha mau menceritakan dulu kejadian sebenarnya. Dia masih nyimpen rahasianya dan dibawalah Tia sama gurunya ke ruang UKS. Lama ditemenin sama Eci dan Maya. Nah di situ Tia berusaha cerita kalau tentang keadaan tersebut. Maya nanya ke Tia, Tia tadi kenapa? Loh emang kenapa? Kamu teriak-teriakan. Jangan rusak rumahku, kata Maya kan. Nanya ke Tia begitu. Ceritalah Tia tentang kejadian tadi. Akhirnya mengizinkan Tia untuk pulang lebih dulu. Keesokan harinya Tia masuk seperti biasa kan. Eci langsung nemuin Tia dan dia ngomong kalau setelah Tia pulang cepat kemarin, setelah kejadian itu semua siswa ada kesurupan. Kesurupan masal. Guru-guru panik. Dan saya disuruh sama kepala sekolah untuk mencari bantuan pada warga sekitar yang bisa nyembuhin. Nah ketemulah dengan Pak Sony, di rumah Pak Sony, ngasih tahu kalau di sekolah ada kesurupan massal. Terus Pak Sony bilang, ini pasti ada pohon yang ditebang. Oh dia udah baca? Iya udah baca. Loh saya sendiri kaget kan. Di Pak Sony juga nanya, ini siapa duluan yang kesurupan? Yang pertama kena. Ijul namanya, siswa yang pertama kali kena. Disembuhin lah pertama si Ijul akhirnya sembuh, sadar. Dan namanya lagi sesadarnya Ijul semuanya itu yang lainnya juga yang tadinya kesurupan ikut sembuh. Ikut sadar. Sembuhin satu, lama-lama semuanya tuh sembuh. Udah selesai semua, Pak Sony nyembuhin siswi satu sekolah itu. Pak Sony nanya ke kepala sekolah, ini sebenarnya ada apa? Ada kejadian apa sebelumnya? Penunggu tersebut itu perempuan yang kayaknya tuh pernah sekolah di situ, seorang siswi. Pak Sony balik nanya ke kepala sekolah, sebenarnya ada apa? Ya kepala sekolah cerita kalau memang ada seorang siswi yang pinter dan berprestasi di sekolah itu. Kan awalnya seorang siswi itu izin sama guru yang lagi ngajar untuk ke WC, malah sampai bel masuk dan mobil pulang lagi itu siswi tersebut belum balik ke kelas. Maka disuruhlah temennya itu untuk ngelihat siswi tersebut. Disusulin. Siswa tersebut balik lagi ke gurunya ngasih tahu keberadaan siswi tersebut itu mengalami pendarahan di WC, di kamar mandi. Untuk memastikan gurunya pun melihat ke WC tersebut memang mengalami pendarahan dan udah meninggal. Siswa tersebut udah meninggal. Menggugurkan kandungannya. Dia mengalami pendarahan hebat ya sampai meninggal. Sekolah akhirnya bilang memang kejadian tersebut nggak mau diekspos keluar untuk dirahasiakan karena untuk menjaga nama baik sekolah. Terus Pak Sony bilang ya itulah sebabnya siswi tersebut tuh mendiami pohon tersebut. Di situ Pak Sony menyarankan kalau ngadain selamatan aja, untuk ngadain selamatan lah ya. Ya mungkin tujuannya untuk ngedoain si siswa tersebut ya, tersebut supaya lebih tenang dalam. Nah, kepala sekolah terus menginstruksikan di sekolah tersebut untuk ngadain pengajian. Nah, setelah pengajian itu alhamdulillah
udah nggak ada kejadian apa-apa dan proses penerbangan itu pun udah lancar lah. Jadi setelah dari pengajian selamatan ya mungkin didoakan juga ya, Didoakan juga. arwah si itu tersebut ya supaya lebih tenang di alam nanti. Iya. Akhirnya Udah nggak jadi kejadian apa-apa lagi sampai akhirnya pembangunan kelas itu jalan lancar. Oke Mas Teguh, terima kasih atas waktunya dan atas sharing cerita yang dialami Mas Teguh sama keponakannya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita semua supaya lebih mau sendiri ya. Iya. Mungkin di lain waktu ada cerita lagi Mas Teguh yang bisa diceritakan, ada kejadian-kejadian yang lainnya mungkin. Masih ada? Masih ada. Oh, oke. Berarti kita bakal ketemu lagi nih sama Mas Teguh ya. Iya. Iya. Oke Mas Teguh, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.